Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa bertemu kembali melalui channel saya ini, bertemu dengan saudara semua. Saya sangat bersuka cita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya sambut dengan sukacita. Dan jangan lupa saudara mensubscribe channel saya ini dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya membuat video mengenai firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul dua pilihan. Dua pilihan. Diambil dari Daniel pasal 12 ayat kedua. Perikop Daniel 12 ini berjudul akhir zaman. Atau New King James memberi judul perikopnya Prophecy of the End Time. Prophecy of the End Time. Nubuat tentang zaman akhir. Sama ya, akhir zaman. Dikatakan begini ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, kalau saudara perhatikan ya, kalimat Daniel 12 ayat 2 ini sangat luar biasa, sangat menarik saudara sekalian. Ya, kalau kita hanya baca sekilas, seolah-olah meaningless, nggak ada artinya. Tetapi kalau kita amati, cermati, itu ada sesuatu yang menurut saya ini penting buat kita semua. Ya. Dikatakan gini, dan banyak dari antara orang yang telah tidur. Nah, kita pikir tidur di sini tidur biasa ya, karena dikatakan tidur di dalam debu tanah. Ya. Jadi bukan hanya tidur secara pengertian ketika kita malam kemudian kita tidur, bukan. Ya. Ini maksudnya bukan seperti itu. Yesus pun pernah menggunakan istilah tidur itu ketika Lazarus, ya, saudara dari Marta dan Maria, meninggal atau mati. Ya. Yesus pernah berkata begini ya, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai 13 dikatakan gini, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ya, karena Lazarus pada waktu itu sakit. Ya, jadi muridnya kalau Lazarus tidur berarti bisa tidur, ya dia akan sembuh. Ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya, arti biasa artinya memang pada malam hari atau siang juga kadang-kadang kita tidur. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah meninggal atau mati. Dan hanya Yesus yang bisa membangkitkan orang yang mati, saudara sekalian. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Kemudian dikatakan, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, percayakah engkau? Ya, itu perkataan ditujukan kepada Marta. Ya. Jadi saudara sekalian, yang bisa membangkitkan atau membangunkan orang yang tertidur, orang yang meninggal dalam debu tanah, itu hanya Yesus. Ya. Nah, saudara, jadi pengertian di sini jelas di Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, perhatikan, akan bangun. Ya, akan bangun. Kemudian dikatakan ada dua kemungkinan. Ya, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal di sini maksudnya hidup di sorga, di kerajaan sorga. Ya. Sebagian, jadi sebagian yang lain akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi ada dua kemungkinan ekstrim, dua keadaan ekstrim bagi orang yang meninggal, bagi orang yang tertidur dalam debu dan tanah. Itu kehidupan kekal atau kengerian kekal. Ya. Nah, saudara, kehidupan setelah kematian bagi sebagian orang itu masih sebuah misteri, ya. Masih tanda tanya. Alkitab dengan jelas ya, nanti akan ada kebangkitan baik orang yang akan hidup kekal di sorga maupun akan mengalami kengerian di neraka. Ya. Jelas itu saudara. Ya. Makanya kalau sebagian orang ya tidak memahami kebenaran ini, tidak memahami kebenaran di balik kubur, itu akan menyesal. Ya. Jadi kehidupan di balik kubur itu ada dua kemungkinan ekstrim. Ya. Kehidupan di sorga, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di keabadian, ya. Kesenangan belaka yang ada, atau kengerian, yaitu di neraka abadi, yang Alkitab mengatakan ratap dan kertak gigi, saudara ya. Nah, saudara sekalian, Alkitab yang kita miliki itu membahas tentang kehidupan di balik kubur setelah kematian. Ya. Di 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan gini, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Itu jelas bagi orang fasik, bagi orang jahat. Ya. Itu dikatakan dijauhkan dari hadirat Allah. Ya, hadirat Tuhan, mengalami hukuman kebinasaan. Hukuman kebinasaan itu di mana? Kitab Wahyu mengatakan di Wahyu 20 ayat 13 sampai 15, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi, perhatikan, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu ayat 14 dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi saudara sekalian, mereka yang tidak ada namanya di kitab kehidupan, itu hukumannya kebinasaan itu di lautan api. Ya. Nah saudara sekalian, ini nggak boleh main-main. Kehidupan di balik kubur, kalau di neraka, itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya. Tetapi selama-lamanya. Jadi kita harus memperkarakan hal ini saudara. Jangan sampai kita menyesal. Menyesal tidak ada guna. Sebab apa? Penyesalan nanti setelah kita mati itu tidak akan membantu kita, tidak akan menolong kita. Dan ingat tadi berkali-kali saya katakan, kengerian kekal ini bukan sehari 2 hari, ya, setahun 2 tahun, tapi abadi selama-lamanya. Jadi jangan main-main dengan kehidupan ini saudara sekalian. Nah, pilihan ini ditentukan oleh kita sendiri. Ya. Ketika kita hidup di bumi ini, kita yang harus memilih apakah kita mau taat kepada tatanan Allah ketika kita hidup di bumi ini. Jadi hidup di bumi ini ada tatanan saudara sekalian. Kalau kita pelajari perjanjian lama, di Ulangan 30 ayat 1 dan seterusnya, itu Tuhan memperhadapkan ya, kepada umat Israel ya, berkat atau kutuk. Dan kita yang harus memilih saudara. Ya. Di Ulangan 30 ayat 1 dikatakan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk, yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, ini Musa yang ngomong, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, lihat, engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau mereka. Jadi saudara sekalian, kita mesti menghayati, mesti sadar bahwa ada 2 pilihan yang kita harus pilih. Dan kita harus serius. Ya ini 2 keadaan ekstrim, kita juga harus ekstrim, kita harus serius dalam menggumuli, dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Ayat 19, nanti sudah bisa baca ayat 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ayat terakhir. Nah ayat 19 juga sama dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu, perhatikan ini, ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Di sini bukan kehidupan di bumi, tetapi kehidupan kekal dan kematian. Ya memang kita hidup di bumi ini sementara saudara sekalian. Pada akhir kita mati. Ya, ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan engkau maupun keturunanmu. Jadi bangsa Israel pada waktu itu ya disuruh memilih apakah taat kepada Allah. Kalau taat itu berkat, rahmat. Kalau tidak taat itu laknat dan ya, kutuk, saudara. Ya. Ketika hidup di bumi terkutuk aja itu sengsara. Apalagi nanti di kehidupan yang akan datang. Ya kalau kita masuk ke dalam kengerian yang luar biasa, kengerian kekal, ya nggak ada yang bisa menolong. Makanya selama kita hidup di bumi ini kita harus serius saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan umat perjanjian baru? Sama, kita juga diperhadapkan kepada ya, 2 pilihan ekstrim itu, saudara. Makanya di Yohanes pasal 5 ayat 29 dikatakan gini, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dihukum di mana? Di lautan api yang menyala-nyala itu. Itu hukuman bagi orang jahat, saudara sekalian. Setiap orang akan dihakimi menurut apa? Perbuatannya. Makanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, dengan hidup kudus, hidup berkenan di hadapannya. Ya, bukan berarti kita diselamatkan karena perbuatan baik. Perbuatan baik itu nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kasih karunia. Kalau Tuhan Yesus tidak turun ke bumi ini, ya semua orang akan meluncur masuk ke kengerian kekal itu, saudara. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara sekalian, dengan kematian Yesus, dengan kedatangan Yesus, kematian Yesus, kebangkitannya, ya kita punya kesempatan untuk hidup di kerajaannya, hidup kekal di kerajaannya. Makanya saudara sekalian, saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sia-siakan anugerah yang besar ini saudara sekalian. Ya. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita harus hidup dalam taat, dalam hormat kepada Allah. Ya. Karena kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jangan sampai kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kelakuan kita masih jahat. Masih ada kodrat berdosa dalam diri kita yang sewaktu-waktu bisa muncul. Seharusnya saudara sekalian, ya ketika kita terima Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, hukuman dosa diatasi oleh Yesus di kayu salib. Kita harus mengalami perubahan kodrat. Jangan ada iri hati, dengki, niat jahat dalam hidup kita. Ya. Meskipun ada orang yang jahat, menjahati kita, memfitnah kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Karena kita tahu penghakiman itu adalah dari Allah. Ya. Jadi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berusaha memiliki hati yang bersih, ya. Hati yang tulus, nggak ada niat jahat, apalagi mau melukai orang, ya, siapapun dia. Ya. Makanya kalau jadi orang Kristen, apalagi dia pendeta hamba Tuhan, punya niat jahat, punya keinginan untuk melukai orang, ya,
itu bahaya sekali saudara sekalian. Jangan sampai nanti di ujung akhir hidup kita ketemu Tuhan, Tuhan berkata, "Nyah, kamu pembuat kejahatan." Kenapa disebut pembuat kejahatan? Karena apa? Kita melakukan atau orang tersebut melakukan hal-hal yang jahat dalam dirinya. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini, kita harus membenahi, kita harus berjuang bagaimana bisa mengatasi kodrat dosa ini, ya, potensi dosa ini dalam diri kita yang kita harus tangani. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kuasa kegelapan itu berusaha apa? Menyembunyikan kebenaran ini, bahwa ada kehidupan di balik kubur. Sehingga saudara perhatikan, orang-orang yang tidak takut Tuhan, dia hidupnya sembarangan saja. Tidak memperdulikan Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak ada. Sehingga dia menyakiti sesamanya, melukai sesamanya, berbuat jahat seenaknya. Padahal nanti setelah kematian, setelah tidur dalam debu dan tanah, ada penghakiman, saudara sekalian. Nah, untuk itu kita juga harus secara ekstrim memilih Tuhan. Ya, memilih Tuhan dan kerajaannya sebelum berakhir hidup kita. Ya. Nah, Paulus mengerti kebenaran firman Tuhan ini tentang ada kehidupan di balik kubur, makanya di 2 Korintus 5 ayat 9-10 dia berkata begini, sebab itu juga kami berusaha. Jadi bukan hanya Paulus tetapi juga rekan-rekan seperjalanannya, karena ada kata kalimat kami. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi dia berusaha hidupnya berkenan selama hidup di bumi ini, selama dia masih hidup. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi semua, ya, tanpa kecuali akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Jadi saudara sekalian, kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di bumi ini, saudara sekalian. Nah, usaha kita harus ekstrim. Kita harus memilih Tuhan dan kerajaannya. Umat perjanjian lama di Mazmur itu sudah mengerti apa yang dia harus pilih. Makanya dia berkata di Mazmur 73 ayat 24 dan 25. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kemudian dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tiada aku ingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi pemazmur memilih Allah sebagai satu-satunya fokus di mana dia bisa menyenangkan hati Allah. Ya. Jadi kalau kita punya fokus Allah, nah Allah akan mewarnai hidup kita. Kalau kita punya fokus Allah, Allah akan menuntun kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu, lihat, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi saudara sekalian, jangan sampai kita di bumi ini jauh daripada Tuhan. Kalau kita hidup di bumi jauh daripada Tuhan, jangan berharap kita bisa tinggal di dalam kerajaannya atau tinggal di rumah Bapa di sorga. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya kita harus selama hidup di bumi ini menjalin hubungan dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan Tuhan di keabadian. Nah, Paulus juga memahami, ya tadi saya katakan bersama rekannya dia paham. Itulah sebabnya dia berusaha secara ekstrim. Di 1 Korintus 9 ayat 24-27, ini apa yang dilakukan Paulus. Dia berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kita harus ekstrim mengejar ya, keselamatan itu, saudara sekalian. Ya, bertanding untuk memperoleh mahkota abadi itu, saudara sekalian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi saudara sekalian, kita harus punya fokus. Nggak bisa hidup sembarangan. Ya. Nah, ayat 27 perhatikan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus dengan ekstrim melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya. Jangan sampai ada noda dosa dalam dirinya. Ya, ada keinginan-keinginan dursila dalam dirinya. Ini menjadi perjuangan kita seumur hidup kita. Ya. Mustahil Pak kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Memang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita berjuang saudara sekalian untuk memilih Tuhan dan kerajaannya. Supaya ketika kita berakhir di dunia ini, kita diterima di kemah abadinya, yaitu di rumah Bapa yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.